Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami. Pada pembelajaran daring, kita tetap semangat untuk belajar anak-anak ya. Walaupun di saat ini kita masih belajar dari rumah atau pembelajaran masih dengan jarak jauh. Anak-anak harus tetap semangat untuk belajar di rumah dan tidak boleh patah semangat ya. Tentunya harus menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar pagi ini? Baiklah, mari kita awali pembelajaran daring pagi ini dengan membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kalian bisa menyiapkan buku paket tema 5 dan buku tulis beserta alat tulisnya ya. Mari anak-anak menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa kalian menulis pada buku tulis apabila ada penjelasan yang penting. Oke anak-anak, langsung saja mari kita belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini ya. Apa yang dilakukan Benny? Ada yang bisa menjawab? Iya, Benny beserta teman-temannya sedang membantu Bapak dan Ibu guru membersihkan lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan teman-temannya? Iya, teman-teman Benny ada yang membantu untuk melakukan pekerjaan memasang poster, kemudian memindahkan tanaman, dan lain-lain. Pernahkah kamu melakukannya? Ya, Bu Utami berharap anak-anak semuanya ketika di sekolah selalu membantu Bapak dan Ibu guru ya. Contohnya yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya ini anak-anak. Ini adalah hal yang sangat positif atau hal yang sangat baik sekali ketika dilakukan di sekolah. Karena kita sebagai siswa atau sebagai murid harus saling membantu dengan teman-teman, apalagi dengan Bapak Ibu guru ya. Oke anak-anak, lanjut lagi. Pada pembelajaran 1, Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Ya, tugasnya menghias vas bunga. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Coba sebutkan biji-bijian yang digunakan. Anak-anak, nah jadi Benny dan teman-temannya itu mendapatkan tugas ketika liburan. Nah, tugasnya ini adalah menghias vas bunga. Nah, jadi vas bunga itu bisa dihias dengan menggunakan bahan-bahan seperti biji-bijian. Nah, ini anak-anak, perhatikan gambar. Di sini ada biji-bijian yang bisa digunakan untuk menghias vas bunga. Nah, ini ada contohnya biji kacang hijau, kemudian biji jagung, kemudian biji kedelai, ada beras, dan lain-lain anak-anak ya. Ini semua adalah termasuk biji-bijian dan bisa kita gunakan untuk menghias vas bunga. Nah, coba kita tuliskan bahan apa saja untuk menghias vas bunga. Yang pertama, tentunya vas bunga. Kedua, pensil. Ketiga, lem. 4, kuas. 5, biji-bijian. 6, penghapus. Nah, ini anak-anak ya. Contohnya, vas bunga bisa kita gunakan dengan bahannya menggunakan kendi ya. Ini bisa kita tempelkan biji-bijian. Ini contohnya ada biji kacang hijau,
kemudian biji beras, biji kedelai, dan lain-lain. Ini ditempel menggunakan lem ya. Kalian juga bisa menggambar pola dulu anak-anak ya, seperti ini. Supaya vas bunga terlihat cantik ya. Tentunya ada polanya dulu. Kemudian anak-anak bisa menempelkan biji-bijiannya pada pola tersebut. Ya, menempelnya dengan menggunakan lem. Seperti ini anak-anak ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Ini dengan menggunakan kendi anak-anak ya, yang bisa kita gunakan kendi. Kemudian selanjutnya yaitu menggambar pola ya, kemudian pola tersebut ditempel lem seperti ini ya. Atau kalian sebelum langsung menempelkan, kalian bisa menggunakan kertas ini anak-anak ya, kendi atau vas bunga. Ini kita tempelkan kertas, boleh kertas karton atau kertas apa. Kemudian bisa kita gambar dulu polanya. Setelah ditempel kertas tadi semua, baru dikasih lem. Setelah itu ditempel biji-bijian ini ya. Kalian bisa memperhatikan langkah-langkahnya pada gambar yang Bu Utami berikan ini ya anak-anak ya. Nah, kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan-bahan tersebut. Jangan lupa juga menyediakan lem dan sarung tangan anak-anak ya. Sarung tangan ini sangat berguna sekali anak-anak. Karena nanti jika kalian tidak menggunakan sarung tangan, bahan seperti lem itu bisa membuat kulit kita lengket ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kalian bisa menggunakan sarung tangan. Bisa menggunakan plastik atau sarung tangan yang lainnya. Nah, gunanya untuk menghindari jika kelengketan lem atau tangan kita menjadi kotor dan lain-lain ya. Nah, ini anak-anak. Jadi, ciri-ciri hiasan vas bunga itu apa saja? 1. Menggunakan biji-bijian. 2. Hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas. 3. Hiasan ditempel menggunakan lem. Yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Ini tetap bahan dari vas bunga itu menggunakan kendi ya, yang bisa kita jumpai atau bisa kita dapat dalam keseharian. Itu bisa kita mudah menemuinya, itu kendi anak-anak ya bahannya. Lanjut lagi, Beni bekerja bersama secara kelompok. Kelompoknya Beni sedang membuat hiasan vas bunga. Beni dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Coba ini anak. Ini ya, Beni sedang melakukan percakapan dengan temannya yaitu Udin. Beni sedang meminta tolong atau dia mengungkapkan kalimat permintaan tolong kepada Udin. Nah, berikut ini contohnya. Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Selanjutnya Udin menjawab, baiklah Beni. Kemudian Beni menjawab lagi, terima kasih Udin. Nah, ini anak-anak ya, ini adalah contoh kalimat permintaan tolong ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi. Mari kita mengukur panjang benda berikut ini anak-anak. Kemarin kita sudah belajar ya mengukur benda dengan menggunakan penggaris itu bagaimana. Nah, ini sekarang kita ulangi lagi anak-anak ya, supaya anak-anak semuanya tidak lupa. Ini langkah yang pertama adalah kalian sejajarkan benda tersebut pada penggaris yang dimulai dari angka 0 ya tentunya. Kemudian setelah itu penggarisnya kita bisa melihat ini di angka berapa
dari setiap ujung awal 0, kemudian dari ujung akhirnya. Nah, ini baru kita bisa menulis berapa panjangnya. Jadi panjang bolpen ini berapa anak-anak? Iya, 14 cm atau cm. Kemudian panjang ikan ini berapa? Ini dimulai dari, kita sejajarkan dari 0 dulu. Nah, kemudian ini ekornya berakhir pada angka 20. Berarti panjang ikan 20 cm atau cm. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Lanjut lagi. Masih ingatkah anak-anak dengan menghitung satuan panjang? Ya, kemarin kita sudah belajar menghitung satuan panjang dengan menggunakan anak tangga. Ini anak-anak harus dihafalkan di rumah ya. Mulai dari km, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini harus anak-anak hafalkan di rumah. Jika turun 1 kali atau turun 1 tangga dikali 10. Jika naik 1 tangga dibagi 10. Kemudian jika turun 2 tangga berarti Bu, ya 2 tangga tinggal dikalikan 10 dikali 10, 100. Berarti 2 tangga itu dikali 100 ya. Karena setiap turun 1 tangga dikali 10. Kalau 2 tangga berarti 10 dikali 10 hasilnya 100. Jika 3 tangga 10 kali 10 100. Kemudian 100 dikali 10 berapa? Iya, 1000. Mudah sekali anak-anak. Atau bisa tinggal ditambahkan 0 saja ya. Nah, caranya kita ingat kembali ya. Ini ada soal 8 meter atau 8 m sama dengan berapa cm atau cm. Nah, caranya ini 8 kali 100 cm. Karena meter ke centimeter itu tangganya turun 2 kali ya. Meter, desimeter, sentimeter ya. Rumusnya setiap turun 1 tangga dikali 10. Kalau 2 tangga berarti 100. 8 dikali 100 cm sama dengan 800 cm. Cara yang kedua, 100 bisa kita tambahkan sebanyak 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini sama dengan semuanya hasilnya 800 cm. Nah, ini sekarang kebalikannya anak-anak ya. Ini 900 cm sama dengan berapa m? Iya, ini kita balikan dari yang soal latihan awal tadi ya. Jika cm atau cm ke meter berarti naik ya tangganya. Nah, rumusnya setiap naik tangga 1 itu dibagi 10. Berarti jika naik 2 tangga ya 10. Tadi kalau 2 ditambah lagi 1 berarti dibagi 100 ya. Ini bisa kita coret seperti ini. Ya, nolnya kan ada 2 ya, keduanya 900 dan 100 ada 2 sama nolnya. Ini bisa kita coret seperti ini. Dan hasilnya 9 dibagi 1 sama dengan 9. Berarti 900 cm itu sama dengan 9m. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Selanjutnya pada pembelajaran 2 anak-anak. Penny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Penny membantu guru memajang kaligrafi. Ini ya percakapannya antara Penny dan temannya beserta ibu guru. Ini tadi yang pertama. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Kemudian bu guru, ibu minta tolong ya. Kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Ini kemudian ini ibu mengambilkan sapu, ember dan kemoceng. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong.
Saya Bu. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Ya, ini adalah percakapan antara ibu guru. Ya, anak-anak, kita ulangi lagi ya. Nah, ini percakapan antara Beni teman-temannya dengan ibu guru ya, maksudnya. Ini ibu ambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya Bu. Kami dapat menggunakannya untuk kerja gotong royong. Nah, jadi kegiatan kerja gotong royong itu di sekolah bisa kita lakukan anak-anak ya. Nah, pekerjaan ketika dikerjakan dengan bergotong royong akan mudah cepat selesai, dan kita juga bisa menciptakan kerukunan antar teman satu dengan teman yang lainnya ya. Nah, ini anak-anak, kita belajar ungkapan permintaan tolong atau kata ungkapan minta tolong maksudnya ya. Nih, jadi ungkapan permintaan tolong itu diucapkan saat membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, dalam mengucapkan permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Yang ketiga, kalimat minta tolong diakhiri dengan tanda seru. Ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong. Contohnya, Dani, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak, kata ibu. Kemudian contoh lagi, Tika, tolong bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih, kata bapak. Selanjutnya, Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, kata Ari. Ini tadi adalah contoh ungkapan permintaan tolong anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar kalimat permintaan tolong pada subtema 1. Nah, ini Bu Utami tekankan lagi supaya anak-anak lebih jelas dan tidak susah lagi ya untuk membuat kalimat minta tolongnya. Dengan hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan dari yang Bu Utami berikan dan jelaskan ini ya. Apa saja langkah-langkahnya untuk menulis kalimat permintaan tolongnya. Oke, lanjut lagi. Nih, coba anak-anak perhatikan kalimat minta tolong di bawah ini dan perhatikan maknanya. Nah, ini ada kalimat minta tolongnya. Kalimatnya adalah ini percakapan Rani, Adi, tolong matikan lampu itu. Nah, jadi makna kalimat minta tolong, Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu. Anak-anak, kalian harus membuat kalimat minta tolongnya jelas ya. Kepada siapa kalian minta tolong dan apa yang kalian ingin meminta tolongnya itu yang jelas ya ditulisnya. Kemudian kalau makna pada kalimat, nah jadi contohnya seperti ini. Maknanya apa yang sudah ditulis pada kalimat minta tolong tadi ya. Nah, dari contoh ini semoga anak-anak semuanya bisa lebih baik lagi ya dalam membuat kalimat minta tolongnya. Tetap semangat. Oke, sekarang kita belajar PJOK. Beni berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut anak-anak. Nah, ini gerakan berjinjit adalah salah satu gerakan untuk mengatur atau membuat tubuh kita menjadi lebih bisa bergerak. Contohnya olahraga berjinjit ya. Nah, berjinjit ini adalah olahraga yang ringan, bisa kita kerjakan, bisa di halaman rumah atau di dalam rumah. Nah, yang terpenting harus diperhatikan tempatnya yang aman dan nyaman untuk berolahraga anak-anak ya. Ini gerakan berjinjit bisa kita lakukan dengan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, gerakan berjinjit dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke depan. Ini contohnya pada gambar. Nah, kemudian yang kedua, gerakan berjinjit dengan satu kaki dan kedua tangan lurus ke depan. Seperti ini anak-anak ya gerakannya.
Kemudian yang ketiga, gerakan berjinjit dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke samping. Ini kaki berjinjit, kemudian kedua tangan lurus. Ya. Yang keempat, gerakan berjinjit dengan satu kaki dan kedua tangan lurus ke samping. Nih ya. Nih, jadi gerakan berjinjit itu bisa kita lakukan dengan 4 gerakan. Nanti kalian bisa mencoba di rumah ya. Gerakan ini adalah salah satu contoh gerakan berolahraga yang ringan dan juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat anak-anak ya. Ini selanjutnya, pernahkah kamu melihat kaligrafi? Ya, kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa itu merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Ini anak-anak, nanti kalian memberi centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila ya. Sila pertama Pancasila bunyinya apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari gambar ini mana yang menunjukkan sila pertama Pancasila? Ini ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang nomor 1 ini anak-anak, ini adalah sikap berdoa. Nah, jadi sikap berdoa itu adalah termasuk perilaku yang sesuai sila yang pertama Pancasila. Sebelum belajar harus berdoa. Sebelum melakukan aktivitas apapun harus berdoa ya. Oke, itu tadi anak-anak ya penjelasan dari Bu Utami. Ini kalian setelah mendengarkan penjelasannya tadi, kalian mengerjakan tugas pada pembelajaran 1 dan 2 ya. Kalian membuat karya menghias vas bunga yang bahannya dari kendi ya. Tadi sudah Bu Utami jelaskan pada videonya. Kalian juga bisa melihat pada halaman 70 di buku paket tema 5 ya. Kemudian mengerjakan latihan halaman 76 sampai 77, ayo menulis. Kemudian berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila pada halaman 80 sampai 81, ayo berlatih. Jika semuanya sudah selesai, kalian kirim dan foto dalam bentuk kolase ya. Lalu kirim ke WA Bu Utami. Sekian anak-anak yang dapat Bu Utami sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang atau lebih, Bu Utami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih sudah menyimak video Bu Utami dari awal hingga akhir. Jangan lupa menulis daftar hadir pada kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah. Tetap semangat belajar, beribadah, selalu taat dan patuh terhadap orang tua. Jaga kesehatan, selalu patuh dan taat mematuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Sekian dari Bu Utami. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.